There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman. Kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Kegiatan hari ini diawali dengan bongkar-bongkar belanjaan. Dan ini tuh aku tuh nggak belanja apa-apa, cuman beli jagung sama beli bengkoang. Nah ini tuh pulang dari jualan ya teman-teman. Jadi tadi di tetangga jualan aku, dia tuh jual jagung sama jual bengkoang. Jadi aku langsung beli. Soalnya aku tuh suka banget sama yang namanya bengkoang. Dan jagung aku juga suka karena kalau direbus tuh enak untuk cemil-cemilan. Makanya aku beli jagungnya 1 kilo, aku beli bengkoangnya 2 kilo. Untuk jagungnya ini mau aku rebus ya teman-teman. Ini tuh jagung manis, jadi enak banget untuk direbus. Untuk jadi sayuran juga enak, dibikin bakwan juga enak. Pokoknya ini tuh jagung multifungsi ya teman-teman. Jadi di sini karena aku pengen banget makan jagung rebus, jadi ya sudah di sini kita langsung gercep untuk rebus jagungnya. Dan karena aku tuh memang gak sabaran banget kalau udah katanya bengkoang. Ini aja tuh udah aku makan selama di pasar. Nah ini sampai rumah juga aku makan lagi. Soalnya bengkoangnya itu enak banget karena airnya tuh banyak gitu ya. Jadi aku tuh suka banget sama bengkoang. Aku suka buah-buahan lokal gitu teman-teman. Buah-buahan yang banyak mengandung air seperti nanas, bengkoang, semangka, pepaya. Aku tuh suka banget sama buah-buahan lokal seperti itu. Di sini tadi awalnya anak-anak aku tuh pada nggak tahu kalau ini tuh adalah buah-buahan gitu ya. Mereka pikir ini tuh kentang, umbi-umbian. Memang ini umbi-umbian ya teman-teman ya. Tapi mereka tuh nggak tahu kalau ini tuh bisa dimakan langsung. Mereka kira ini tuh kayak digoreng dulu gitu, dimasak dulu gitu. Karena memang aku nggak pernah beli bengkoang. Jadi aku tuh selama di Medan ini tuh jarang beli bengkoang karena jarang aku temuin gitu ya. Semenjak kerja di pasar tuh banyak banget yang aku temuin kayak bengkoang, jualan-jualan lain tuh banyak banget, sayuran banyak ya. Jadi di sini aku mau kasih anak-anak aku biar mereka ngerasain yang namanya bengkoang. Di sini untuk adik Rara tuh suka sama bengkoangnya ya teman-teman. Tapi kakak Riri kayaknya kurang suka ya sama bengkoang karena aku bisa lihat dari ekspresi dia lagi makan gitu, dia kurang suka. Nah ini setelah selesai aku ngerebus jagung sambil nungguin jagungnya mateng. Di sini aku mau sisirin dulu rambut kakak Riri karena kakak Riri mau berangkat sekolah. Oh ya, kalian lagi apa teman-teman nontonin video aku? Ada yang lagi samaan gak sih sama aku lagi ngurusin anak? Apalagi seorang ibu rumah tangga tuh memang urusan anak lah yang harus didulukan, kayak sekolah gitu ya. Apalagi anak aku nih memang dia udah bisa pakai baju sendiri, mandi sendiri, tapi dia belum bisa sisir rambutnya, ikat rambutnya dia belum bisa. Jadi masih tetap aku yang ikatkan. Nah ini jagung aku sudah umup. Kalian tahu umup sih, sudah mateng, sudah gelegak ya teman-teman. Jadi di sini aku mau langsung angkat untuk jagungnya karena aku udah nggak sabar untuk makan jagungnya. Ini tuh enak banget ya, aku tuh suka banget sama yang namanya jagung rebus.
Tadi setelah makan jagung, aku langsung belanja lagi ke depan ya, ke grosiran. Ini aku ada beli berapa barang-barang. Aku tuh mau masak ya teman-teman. Aku mau masak soto. Ini tuh hari Jumat terakhir di bulan Januari kemarin aku bikin videonya. Cuman aku baru sempat posting ya. Nah, di sini tuh aku mau bikin Jumat berkah gitu loh ya, ala-ala aja lah, ya seadanya aja. Entah kenapa kepikiran gitu pengen banget bikin Jumat berkah, dan ini pengen menunya tuh kayak soto gitu, soto Medan. Nah, ini aku udah beli banyak barang-barangnya kayak tempatnya, kerupuk, tahu, mie, aku udah beli, ini borong ya. Nah, ini lanjut, aku mau langsung aja eksekusi. Tadinya aku mau ngerjain sendiri gitu ya, aku mau ngerjain sendiri sama adik aku. Tapi pas aku belanja tuh ketemu sama tetangga. Jadi dia tuh bilang mau acara apa, dia bilang gitu. Aku bilang aku mau bikin Jumat berkah. Nah, dia tuh bilang aku boleh bantuin nggak? Ya walaupun nggak bisa Jumat berkah, setidaknya aku bisa bantu tenaga, kata dia. Jadi menurut aku kalau aku kerjain sendiri tuh bakalan sore banget, soalnya aku mulainya aja tuh jam 2 gitu ya. Jadi takut sore walaupun bikinnya tuh cuma 20 box doang gitu. Tapi kalau lebih cepat kan lebih bagus. Jadi ya udah aku minta bantuan sama tetangga aku. There's not much to do. Dulu tuh aku sering banget Jumat berkah ya teman-teman waktu di kampung, karena banyak banget yang bantuin gitu. Ada tetangga, saudara juga banyak yang bantuin. Tapi semenjak di Medan ini aku kadang kalau bikin Jumat berkah itu yang simple gitu, kayak bikin ayam penyet gitu kan gampang banget, cuma digoreng doang ayamnya, terus bikin sambal dah gitu doang kan. Cuman untuk sekarang ini kan kalau bikin-bikin kayak soto, kayak bikin yang ribet-ribet itu lama banget. Makanya aku tuh entah kenapa kali ini tuh pengen banget bikin soto. Nah, di sini aku bukan bermaksud ria atau pamer, karena kita sebenarnya kalau mau sedekah itu nggak usah dikasih tahu, nggak usah dibilang-bilang. Cuman di sini aku mau ngasih motivasi aja gitu sama teman-teman. Kemarin itu tetangga aku sempat bilang sih, kalau seandainya kita sedekah apa yang kita punya gimana kak, kata dia gitu. Sebenarnya sedekah ini nggak perlu dipatokin. Kalau kita nggak bisa sedekah ngasih 10 orang, ngasih 5 orang. Kalau nggak bisa ngasih 5 orang, ngasih 1 orang. Kalau kita nggak bisa kasih sedekah 1 orang, ya udah kita ngasih gula aja. Nggak mungkin kan nggak ada gula tuh di rumah, kasih aja gula sama semut, itu juga sudah termasuk sedekah. Atau kalian pagi-pagi ngasih makan kucing, nah itu udah termasuk sedekah. Berapa sih biaya ngasih makan kucing gitu ya, mungkin 5 ribuan aja juga nggak nyampe beli ikan 1 ekor gitu kan. Tapi kalau seandainya nggak bisa juga, ya sedekah sama diri sendiri aja gitu, dengan senyum kepada orang lain, berbuat baik, itu juga udah termasuk sedekah untuk diri sendiri. Karena bukan apa teman-teman, meskipun kita banyak nabung aset, meskipun kita banyak nabung emas, nabung uang, banyak banget kayak furniture kita yang harganya mahal, itu nggak bakalan menjamin gitu loh kita masuk surga. Tapi itu nggak bakalan kita bawa juga gitu. Tapi kalau dengan sedekah sama aja kita menabung untuk akhirat. Jadi itu nabungnya tuh nggak perlu banyak-banyak gitu. Ada uang 100 ribu, bikin mie goreng, kasih sama masjid, atau bagiin ke tetangga, atau bagiin sama anak-anak jalanan. Itu aja udah syukur gitu ya. Itu udah sedekah banget gitu. Yang penting kita tuh ikhlas, kita tuh tulus. Jangan pernah sedekah itu dipamerin. Memang sedekah itu boleh dipamerin biar kita tuh mengajak orang lain juga untuk bersedekah. Cuman ya ala kadarnya aja gitu. Jangan sampai berlebihan gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh nggak ada bermasuk pamer ya bikin videonya, karena biasanya ini aku nggak bikin video. Cuman sayang gitu teman-teman, sayang banget kalau seandainya aku tuh pas masak-masaknya nggak di videoin gitu ya. Jadi ya udah di sini pas masak-masaknya aku videoin, cuman pas bagi-baginya aku nggak videoin ya. There's not much to do. Oke, di sini tuh aku tuh dibantuin tadi ya sama tetangga aku, dan itu meringankan banget pekerjaan aku ya. Seneng gitu ya kalau seandainya ada tetangga tuh yang kayak ringan gitu, ringan tangan untuk membantu kita tuh seneng akunya. Makanya aku tuh kayak nggak pernah
nggak pernah hitung-hitungan juga gitu soal tenaga atau soal bantuan. Aku tuh nggak pernah mau hitung-hitung, soalnya cuman tetanggaku yang satu ini aja sih yang bisa tukar gitu ya, tukar apa sih, gantian gitu, maksudnya nanti dia susah aku bantu, dia butuh bantuan aku bantu, tapi pas aku susah dia bantu, pas aku butuh bantuan tanpa aku minta bantuan dia bakalan bisa bantu. Oke, di sini kita langsung aja goreng bumbunya. Ini tuh bumbu soto ya, teman-teman. Separuhnya aku beli jadi dan separuhnya aku bikin sendiri. Aku pakai kuali burik ya. Ini kuali legend aku yang masih aku sayang-sayang banget. Nah, ini aku pakai ini ya, teman-teman, masaknya. Ini aku kasih ladaku biar rasanya makin mantul. Aku tuh sebenarnya kalau ngasih makanan ke orang lain itu masih ada rasa malunya gitu. Soalnya aku takut masakan aku itu kurang enak gitu loh, teman-teman. Tapi alhamdulillahnya selama aku masak, kasihkan sama orang atau berbagi sama orang, itu mereka tuh suka, mereka tuh seneng ya. Alhamdulillah terlihat dari wajah mereka tuh senang. Oh iya, teman-teman, di sini sebelum kita packing, di sini aku mau kasih dulu suami aku karena dia udah lapar banget, dia pengen makan ya. Jadi di sini aku buatin dulu untuk suami tercinta aku. Nah, ini tuh sotonya seperti inilah ya. Ini penampakan soto Medan aku yang ala-ala lah pokoknya. Ini tuh sotonya banyak banget aku buat ceker, tetelan. Pokoknya ini sotonya tuh memang soto Medan yang kental banget untuk kuahnya. Nah, ini aku buat kuahnya itu sampai munjung gitu ya, teman-teman. Ini aja tuh sebenarnya kurang gitu loh, karena memang aku bagi-baginya tuh 20 kotak, terus untuk di rumah tuh kurang. Besok rencana pengen bikin lagi untuk dimakan sendiri gitu ya, karena kan kemarin kurang gitu ya, jadi nanti kalau sempet bikin lagi. Nah, di sini ini udah di packing, alhamdulillah ya, teman-teman. Ini udah selesai di packing sama tetangga aku. Ini bikinnya tuh sekitar 20 kotak gitu ya. Jadi aku bagi-baginya tuh hanya sekitaran di tetangga-tetangga aku aja. There's not much to do. Nah, ini tuh untuk kuahnya dimasukin ke dalam plastik ya. Soalnya nanti kalau ditaruh digabungin takutnya nanti takutnya nanti malah tumpah-tumpah. Nah, ini esok harinya ya, teman-teman. Jadi aku bikin video tuh sesempatnya aja sekarang. Jadi aku gabung-gabung ya, karena memang aku tuh nggak sempat lagi harus terlalu fokus untuk bikin video. Karena jujur teman-teman gitu, pulang jualan itu rasanya capek banget. Apalagi aku harus belanja lagi, harus urus lagi belanjaan jualan yang akan dijual besok. Itu rasanya kayak teteran banget, dan itu tuh kayak ngantuk ditambah capek gitu ya. Makanya aku nggak pernah maksain untuk bikin video. Aku bikin videonya tuh ya sekadarnya, kalau memang aku lagi santai aku bikin video. Tapi kalau seandainya aku capek gitu, aku lelah, aku nggak ada bikin video, ya udah aku nggak upload gitu, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Aku upload sebisanya aku aja. And I know that you're right, but you should know it. BTW, ini si Ayah lagi motong rambut anak-anak ya. Sebenarnya dia itu nggak mau rambut anak-anaknya dipotong karena dia tuh suka banget lihat perempuan yang rambutnya panjang. Tapi karena rambut anak aku ini sumpek banget, kriwul banget, begah banget aku lihatnya. Jadi aku bujuk-bujuk, aku bujuknya itu lama banget, teman-teman. Aku minta suami tuh potong aja rambut anaknya gitu, nggak usah potong pendek. Ya minimal jangan terlalu berserak lah ya, jadi dia tuh nggak terlalu panas, nggak terlalu gerah gitu ya. Jadi setelah aku bujuk-bujuk, setelah aku rayu-rayu, akhirnya suami bersedia memotong rambut anak-anaknya. Nah, ini aku serahin aja sama suami untuk motongnya, karena kalau aku yang motong sendiri takutnya nanti malah suami aku marah. Jadi ya udah, aku serahin aja sama suami biar dia yang motong. Nah, ini dia tuh lihat tuh dari
tutorial di TikTok ya teman-teman. Jadi dia tuh praktekin. Alhamdulillah jadinya cantik banget teman-teman. Anak aku lebih fresh gitu saat dipotong rambutnya. Nah jadi kalau diikat tuh dia seperti ini, nggak terlalu panjang, jadi lebih rapi. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga kalian terhibur dengan video aku dan semoga kalian suka dengan channel aku yang sangat sederhana. Nah ini aku mau liatin kemarin yang punya rumah sewa tuh perbaikin teras aku. Jadi terasnya udah rapi, udah bersih, jadi kelihatan lebih luas ya teman-teman kalau lebih rapi seperti ini. There's not much to do. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu video dari aku. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't know where you are, 'cause you're not here.